Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. M. Rapli Firmansyah, 2. Muhammad Yahya Nur Razik, 3. Muhammad Ramadan, 4. Trismayanti, 5. Siti Nurkhalisah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema Pancasila sebagai Sistem Etika pada mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Slamet Maulana SPD IMPD. Materi yang akan kita bahas: 1. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. 2. Historis, sosiologi, dan politik Pancasila sebagai sistem etika. 3. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Dan yang terakhir, esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Menelusuri konsep dan etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut terbentuk perilaku manusia Indonesia dalam bentuk aspek kehidupannya. Beberapa alasan Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan kehidupan bernegara. Kedua, korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, kurangnya rasa perlu kontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Keempat, penyelenggaraan hak-hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan sebagainya. 2. Historis, sosiologi, dan politik Pancasila sebagai sistem etika. Sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila belum ditegaskan sebagai sistem etika, hanya sebatas pandangan moral. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika sudah ada, tetapi kembali tenggelam karena adanya allowance of power, baik di lembaga legislatif, eksekutif, atau yudikatif. Hal inilah yang mengakibatkan korupsi di berbagai kalangan. Sumber sosiologis. Dilihat dari sumber sosiologis, Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Berbagai etnik di Indonesia, misalnya orang Minangkabau, dalam hal bermusyawarah memakai prinsip air di pemilih kemlaka oleh mufakat. Sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. 3. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia diantaranya: yang pertama,
Pada zaman Orde Lama tidak dapat dikatakan pemerintahan dengan sistem etika Pancasila. Bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena saat pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Yang kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada saat ini, muncul pula konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki tuntunan kebutuhan yang ingin menjadi maju dan sejahtera. Warga Indonesia menjadi pusat persoalan, pokok dan pelaku utama dalam budaya Indonesia. Yang ketiga, pada era reformasi, etika Pancasila tenggelam dalam euforia demokrasi. Seiring dengan berjalannya waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tantangan Pancasila sebagai sistem etika diantaranya yang pertama, pada zaman Orde Lama, tantangan Pancasila sebagai sistem etika adalah sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Yang kedua, pada zaman Orde Lama, tantangan Pancasila sebagai sistem etika terkait tentang masalah NKK, yaitu nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Pada zaman reformasi, tantangan Pancasila sebagai sistem etika adalah euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Contohnya munculnya anarkisme yang memaksakan kemauan dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. 4. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Esensi Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama, hakikat pada sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, dengan demikian, setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber kepada norma agama atau ajaran agama. Yang kedua, hakikat pada sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu merupakan sebuah tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yang merupakan tindakan manusia yang biasa. Yang ketiga, hakikat pada sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Sistem etika yang berlandaskan pada semangat kebersamaan, solidaritas sosial akan melahirkan kekuatan untuk menghadapi penetrasi nilai yang bersifat memecah belahkan bangsa. Yang keempat, hakikat pada sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Artinya, menghargai diri sendiri sama halnya menghargai orang lain. Yang kelima, hakikat pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mufakat. Perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata deontologis atau menekankan pada tujuan belaka teleologis, tetapi lebih menonjolkan keutamaan virtual etis yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika antara lain ialah sebagai berikut ini. Yang pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika sama halnya dengan menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasialis. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Demikian itulah tadi materi Pancasila sebagai sistem etika dari kami. Salah khilaf mohon maaf dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.